Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kamu pasti tahu atau sering dengar kalau negara di wilayah Afrika itu deket banget sama kemiskinan. Imagine that if you are lucky to be able to work day and night, your monthly salary is only $15 and you have to support a family of 8. Konflik, kelaparan, 7-month-old Fatima is weak and severely malnourished. She's one of hundreds in this area alone. sampai masalah kesehatan. 2 people in Ghana have died from the Marburg virus, and almost 100 who were identified as potential contacts are currently under quarantine. Emang sih kalau kita lihat nih, sekarang aja masih banyak negara yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mungkin cuma 1-2 negara doang yang pelan-pelan berhasil keluar dari krisis. Bahkan negara termiskin di dunia aja tuh didominasi sama negara asal benua Afrika loh. Ada Burundi dan Sudan Selatan yang cuma punya PDB per kapita sebesar 4 juta rupiah. Kalau kita lihat dari sejarahnya, mayoritas negara di Afrika itu emang udah merdeka sejak tahun 1970 sampai 1980-an. Dan ada juga beberapa negara yang baru merdeka setelahnya. Tapi kamu tahu nggak, kehidupan di Afrika saat itu tuh justru sebanding sama negara-negara di Asia loh. Pada masa itu, negara-negara di benua Afrika punya kondisi ekonomi yang relatif sama dengan negara-negara di Asia. Misalnya di tahun 1970-an, GDP per kapita Uganda itu hampir sama dengan Cina, Rwanda itu hampir sama dengan Vietnam, Nigeria dengan Korea Selatan, bahkan GDP per kapita Zimbabwe itu hampir setara sama Malaysia. Nah, sampai sini mungkin kamu bertanya-tanya gitu, kalau emang dulu negara Afrika punya kondisi ekonomi yang sama kayak negara-negara di Asia, kok bisa sih mereka masih jadi negara ekonominya terbelakang, miskin, dan susah berkembang? Sementara rata-rata perekonomian negara di dunia, khususnya negara-negara Asia, udah naik nih puluhan kali lipat selama 5 dekade terakhir. Contohnya Cina. Sekarang bisa dibilang Cina itu adalah tonggak utama perekonomian global. Korea Selatan juga udah berhasil nih ngelakuin transformasi dan reformasi ekonomi yang akhirnya tuh bikin banyak gebrakan di wilayah Asia Timur. Vietnam dan Malaysia juga nggak bisa dianggap sepele, karena keduanya udah bisa bangkit dari krisis yang sempat melanda di akhir tahun 1900-an. Terus gimana nasib Uganda, Nigeria, bahkan Zimbabwe yang sempat satu level sama mereka? Nah, kali ini aku mau ngebahas faktor dan masalah apa aja sih yang jadi penyebab kenapa negara-negara di Afrika terus-terusan miskin dan susah buat berkembang. Apa faktor yang menghambat perkembangan negara-negara di Afrika? Kenapa negara-negara di Afrika tuh nggak kayak negara-negara berkembang di Asia yang bisa bangkit dalam 50 tahun terakhir? Kalau ngomongin masalah Afrika tuh sebenarnya luas banget ya. Masalah-masalah di Afrika nggak cuma nyangkut tentang ekonomi doang, tapi juga multidimensi. Ada masalah sosial, politik, geografis, kesehatan, dan juga konflik antar suku dan kelompok masyarakat. Tapi nih, kalau kita perhatiin, ada 4 masalah yang paling signifikan dan ada di semua negara Afrika, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, budaya korupsi, dan juga konflik antar masyarakat. Sekarang kita bahas satu persatu yuk 4 poin itu. Yang pertama kita mulai bahas dulu tentang rendahnya tingkat pendidikan di Afrika. Terlepas dari sejarah perbudakan dan eksploitasi sumber daya alam besar-besaran sama penjajah dari Eropa, satu hal yang jadi anugerah sekaligus sumber bencana di Afrika itu adalah tingginya kekayaan sumber daya alam di berbagai wilayah Afrika. Mulai dari emas, minyak, berlian, gas alam, tembaga, uranium, hasil perkebunan, sampai berbagai mineral langka di dunia, semuanya tuh ada di tanah Afrika. Kekayaan alam yang luar biasa ini bukan sekadar jadi berkah buat masyarakat Afrika, tapi juga jadi magnet dari semua bentuk penderitaan yang dialamin sama masyarakatnya, yaitu rendahnya tingkat pendidikan di berbagai wilayah Afrika. Loh, apa hubungannya kekayaan alam sama rendahnya tingkat pendidikan? Jadi gini ceritanya,
Sebagaimana negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia II, negara-negara di Afrika tuh mulai kebangkitannya dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam yang mereka punya buat dijual ke negara-negara Eropa kayak emas, minyak, bauksit, sampai berlian. Ngejual sumber daya alam emang jadi jalan pintas ya buat bisa dapetin keuntungan. Tapi hal ini tuh justru bikin negara-negara Afrika nggak serius buat ngebangun fondasi negara yang jauh lebih penting, yaitu pendidikan, pemerataan pembangunan, dan juga diversifikasi industri dalam ekonomi. Hal ini beda ya sama apa yang dilakuin negara-negara Asia, kayak Cina, Korea, dan Jepang. Setelah Perang Dunia II selesai, ketiganya tuh justru berusaha buat ningkatin kultur pendidikan, pemerataan pembangunan sampai ke daerah-daerah terpencil, dan berusaha ngebangun industri manufaktur juga diversifikasi industri, yang pada akhirnya ngejadiin mereka negara yang punya indeks pembangunan manusia tertinggi di kawasan Asia. Sementara dalam beberapa budaya di Afrika, banyak nih keluarga tuh yang justru menilai kalau pendidikan tuh nggak penting, di mana setiap anak yang udah tumbuh remaja bisa cepet-cepet langsung kerja, jadi buruh di industri pertambangan, tanpa berkesempatan nguasain keterampilan yang lain. Menurut data dari UNESCO, lebih dari 1/5 anak-anak Afrika berusia 6 dan 11 tahun tuh nggak bersekolah. Sementara hampir 60% remaja berusia antara 15 dan 17 tahun nggak bersekolah. Bahkan di Afrika Selatan, 40% siswa yang ngenyam bangku SMA justru nggak nyelesain sekolahnya dan milih buat kerja, yang mengkhawatirkan perempuan di Afrika tuh punya keterbatasan buat ngenyam pendidikan. Hampir 9 juta anak perempuan usia 6 dan 11 tahun di Afrika tuh nggak pernah bersekolah. Masalah kultur sosial yang nyepelin pendidikan inilah yang akhirnya tuh jadi akar dari banyak masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Afrika. Salah satunya dari aspek kesehatan dan juga medis, di mana faktor pendidikan yang rendah tuh bikin masyarakat Afrika cenderung gak paham sama pentingnya asupan gizi dan malah lebih percaya sama pengobatan alternatif ketimbang dokter dan juga pengobatan medis. Akibatnya penanganan berbagai penyakit jadi terhambat dan makin menghambat pertumbuhan ekonomi. Di saat negara-negara berkembang lain di Asia tuh udah terbebas nih dari ancaman penyakit masa lampau karena bisa ditanggulin sama perkembangan medis dunia modern, Afrika tuh masih harus berjuang buat nanganin TBC, malaria, polio, dan masih banyak lagi. Akhirnya 80% penyakit menular ini tuh nyebabin 6 juta kematian per tahun. Akibat masalah kesehatan ini, 30,7 anak-anak di Afrika ngalamin stunting, dan angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 22%. Terus nih, 13,7 bayi itu lahir punya berat badan yang rendah, dan sampai umur 5 tahun ada risiko sebesar 5,3% buat ngalamin gizi buruk. Masalah kesehatan yang sangat tinggi ini tuh juga jadi penghambat pertumbuhan ekonomi di Afrika. Jangankan mikir inovasi atau bikin gebrakan industri baru. Anak-anak muda cerdas di Afrika tuh masih harus berjuang buat masalah-masalah yang sangat mendasar, kayak akses listrik, air bersih, pendidikan, dan juga kesehatan di lingkungan kampungnya. Faktor berikutnya yang sangat krusial adalah tingginya tingkat korupsi. Data dari Lembaga Transparansi Korupsi tuh nunjukin kalau 75 juta orang di Afrika ngelakuin penyuapan supaya seluruh persoalannya bisa lancar. Korupsi ini tuh udah membudaya dari lembaga kepolisian, pemerintah, sekolah, sampai akses layanan kesehatan. Bayangin aja nih, skor rata-rata negara Afrika buat indeks bebas korupsi itu cuma 33. Angka ini nunjukin kalau tingkat korupsi di negara tersebut sangat mengkhawatirkan. Sudan Selatan dan Somalia jadi negara yang indeks bebas korupsinya paling rendah di dunia, dengan skor 11 dan 13. Bahkan Nigeria dan Kamerun yang dianggap lebih maju ya dari negara Afrika lain aja, cuma dapat skor 24 dan 27. Survei dari Afrobarometer di 18 negara Afrika di akhir 2019 dan awal 2020 tuh nyebutin kalau mayoritas warga bilang kalau korupsi ningkat di negara mereka. Persepsi bahwa korupsi makin parah paling tersebar luas di Gabon dengan 82%, Lesotho 79%, Mali 74%, dan Namibia 74%. Mali jadi negara yang paling disorot, karena proporsi orang yang ngelaporin terjadinya korupsi di negara tersebut naik 43% sejak tahun 2014, dari 31% jadi 74%. Bahkan sebagian dari responden survei itu mengklaim
bahwa institusi hukum tuh juga terlibat dalam aktivitas korupsi. Dari korupsi tersebut, negara di Afrika diperkirakan kehilangan pendapatan sebesar 1,26 triliun dolar per tahun, atau lebih dari 20.000 triliun rupiah. Masalah berikutnya yang terjadi di Afrika adalah tingginya tingkat konflik bersenjata. Konflik bersenjata antar masyarakat kayak perang saudara tuh tinggi banget di Afrika. Sebagian pihak ngerasa kalau kemerdekaan negara Afrika sama sekali nggak ngebebasin mereka dari penjajahan dan juga kemiskinan. Makanya banyak kelompok bersenjata yang milih jalan revolusi buat merangin militer negaranya sendiri. Seluruh negara di Afrika pernah ngalamin konflik dan ada lebih dari 100 kasus perang sipil. Bahkan sampai tahun 2017, masih ada nih 50 konflik perang saudara di Afrika. Dan dalam 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah konflik di Afrika. Ini tuh berlaku buat konflik berbasis negara, konflik non-negara, dan juga kekerasan sepihak. Sampai tahun 2019 aja nih, masih ada 30% negara di Afrika yang belum benar-benar terbebas dari konflik. Yang paling terkenal tentu aja konflik di wilayah Afrika Tengah di tahun 2017 yang nyebabin 40 juta orang ngalamin gizi buruk dan kelaparan. Juga 52,2 juta penduduk jatuh miskin. Sekarang kamu bayangin aja, gimana mungkin negara dan masyarakat bisa mikir buat ningkatin pertumbuhan ekonomi kalau hal yang paling mendasar kayak rasa aman dan juga hak buat hidup aja tuh masih jadi ancaman tiap hari pas kita keluar rumah. Bahkan adanya kelompok bersenjata yang memberontak ke pemerintah juga seringkali mecah belah masyarakat. Di mana nggak jarang nih, kelompok bersenjata ini malah lebih dihormatin dibanding pemerintahan yang korup. Berdasarkan laporan dari Africa Center for Strategic Studies, 19 negara di benua Afrika lagi ngadepin krisis kelaparan, darurat kesehatan, dan minimnya ketersediaan makanan. 10 dari 19 negara lagi dilanda konflik berkepanjangan, dan 82% dari 18,5 juta warga Afrika berstatus pengungsi. Ironisnya tingginya tingkat korupsi di pemerintahan dan juga penyaluran dana yang gak tepat sasaran bikin banyak donatur menghentikan aliran sumbangan mereka buat Afrika. Menurut laporan PBB, ada 967 kasus penolakan bantuan buat negara-negara Afrika. Nah, konflik dan ketidakstabilan politik ini bikin para investor dan pengusaha jadi takut buat investasi apalagi mulai bisnis di wilayah Afrika. Rendahnya investasi ini yang bikin pembangunan infrastruktur di Afrika jadi lambat. Kalau misalnya dibandingin sama negara-negara berkembang lain, misalnya tuh negara-negara di Asia Tenggara. Sampai tahun 2021 lalu, di wilayah Afrika Timur masih ada sekitar 7 juta orang yang kelaparan dan lebih dari 33 juta orang yang terancam kelangkaan bahan pokok. Malnutrisi dan stunting jadi efek berkepanjangan dari krisis ini, yang juga ngancem nih kualitas SDM negara-negara Afrika. Ada sekitar 12,8 juta anak yang ngalamin kekurangan gizi di negara-negara kayak Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, dan juga Uganda. Kalau dirata-ratain ada sekitar 400.000 kematian akibat kelaparan setiap tahun. Oke deh, segitu aja penjelasan dari aku. Semoga pembahasanku ini bisa jadi referensi dan juga nambah wawasan kamu semua ya. Nah, kalau menurut kamu, faktor apa sih yang bisa bikin negara-negara di Afrika tuh lepas dari jerat kemiskinan dan bikin ekonominya berkembang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Yuk kita diskusi bareng-bareng. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.